Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Karena perkenanan Tuhan Engkau beri kami waktu dan kesempatan untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Secara khusus saya baca ayatnya yang ke-32, firman-Nya berkata demikian. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini, yang mengajar dan menasihati kita dampak hati yang berbelas kasihan. Pengaruh hati yang berbelas kasihan. Kuasa dari hati yang berbelas kasihan. Itu berarti bahwa betapa pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar dari Yesus untuk selalu memiliki hati yang berbelas kasihan. Karena ada dampaknya, ada pengaruhnya, bahkan ada kuasa dari hati yang berbelas kasihan itu. Ada 3 hal penting dari dampak hati yang berbelas kasihan yang kita pelajari dari Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39 ini. Yang pertama dalam ayat 32, 33 kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Ada suatu persoalan pada waktu Yesus dan murid-murid ketika melihat orang banyak yang mengikuti Yesus. Di sini kita melihat bagaimana hati yang berbelas kasihan itu bisa menolong orang dalam kekurangannya. Dari sinilah kita melihat dampak hati yang berbelas kasihan. Yang pertama, bisa menolong orang dalam kekurangan. Tanpa ada hati yang berbelas kasihan, maka kita tidak akan pernah menolong orang dalam kekurangan mereka, dalam kesulitan mereka. Tapi dengan hati yang berbelas kasihan, itu ada suatu kuasa yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan, sehingga kita bisa peduli terhadap sesama kita, menolong sesama kita dalam kekurangan ataupun dalam keterbatasan mereka. Itu dampak dari hati yang berbelas kasihan. Yang kedua, dalam ayat 34 sampai 36, kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dampak hati yang berbelas kasihan bisa menyelesaikan masalah yang ada. Ada solusi dari setiap permasalahan karena ada hati yang berbelas kasihan. Kalau kita tidak punya hati yang berbelas kasihan, masalah sekecil apapun, masalah semudah apapun akan sulit untuk kita mencarikan solusinya. Tapi ketika kita punya hati yang berbelas kasihan, maka disitulah ada suatu kuasa dan kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Ketika murid-murid sedang ada dalam suatu masalah karena 4.000 orang, tidak ada cukup dengan 7 roti dan ikan yang ada, tapi hanya sedikit.
tapi karena ada hati yang berbelas kasihan, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada. Walaupun hanya dengan 7 roti yang ada, tapi akhirnya bisa menyelesaikan masalah, bisa memberi makan 4.000 orang. Itulah dampak, itulah pengaruh dari hati yang berbelas kasihan. Jadi hati yang berbelas kasihan itu punya dampak yang besar, bisa menyelesaikan masalah yang ada secara khusus dalam hubungan dengan ekonomi, secara khusus dalam hubungan dengan finansial, itu bisa menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga, dampak hati yang berbelas kasihan ayat 37, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Di sini kita melihat bahwa dampak hati yang berbelas kasihan bisa mendatangkan berkat yang berlimpah. Yang tadinya terbatas, yang tadinya dalam keadaan kekurangan sedikit, tetapi akhirnya ada berkat yang melimpah, sampai ada 7 bakul penuh sisa potongan roti itu. Itulah berkat yang melimpah, yang saya percaya itu diakibatkan, dihasilkan dari hati yang berbelas kasihan. Inilah dampak dari hati yang berbelas kasihan mendatangkan berkat yang berlimpah. Saya percaya ketika kita selalu berbelas kasihan kepada sesama kita, dan kita selalu berempati kepada mereka, selalu peduli kepada mereka, selalu mau menolong mereka, maka saya percaya itu akan mendatangkan berkat yang berlimpah sesuai dengan hukum tabur tuai. Kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Dan hukum tabur tuai itu selalu hukum kelipatan. Jadi ketika kita punya hati yang berbelas kasihan, dan kita membantu sesama kita, menolong sesama kita, maka saya percaya itu bisa mendatangkan berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami. Dampak hati yang berbelas kasihan bisa menolong orang dalam kekurangan, bisa menyelesaikan masalah yang ada, secara khusus yang berhubungan dengan ekonomi atau finansial, dan itu bisa mendatangkan berkat yang berlimpah. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.